Ini doa kita hadirin. Tidak ada cara, adalah kuncinya sembahlah Allah. Jangan pernah menyekutukan sesuatu, supaya kita ini benar-benar murni imannya, biar kita selamat, biar kita ini benar-benar sampai tujuan kita dunia akhirat bahagia. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup kita asik beribadah secara vertikal dengan Allah, baik ubudiyah kita dengan Allah, ada juga amalan yang perlu kita sempurnakan. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Ternyata ini kedudukannya setelah kita beribadah kepada Allah, mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena ini satu paket, kalau kita cinta sama Allah, wajib cinta kepada Nabi Muhammad. Ditolak kalau kita hanya cinta sama Allah tapi nyakitin Rasulullah, menolak ajaran Rasulullah. Maka ini ati Allah wa atiur Rasul la'anakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul Allah, supaya dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita beribadah kepada Allah dengan baik, mencontoh daripada akhlak Nabi Muhammad dengan baik, wabil walidaini ihsana, ini pesan Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Optimalkan, maksimalkan kesolehan kita kepada kedua orang tua kita. Terutama kita nih laki-laki, jemaah rahimakumullah, tidak ada batasnya. Sampai orang tua kita meninggal dunia, maka laki-laki berkewajiban untuk memberikan benar-benar kasih sayang sepenuhnya kepada orang tua. Ada hak kita, walid alal walid, walad alal walid. Haknya anak terhadap orang tua ini sampai orang tua kita, jemaah rahimakumullah, sudah tidak ada. Jadi terutama laki-laki harus bisa mengatur ini, keseimbangan, keadilan antara istri kita, begitupun terhadap orang tua kita. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita cintanya kepada pasangan kita, kepada istri kita, sampai kita tidak memperhatikan daripada urusan hakul walad alal walid. Haknya anak terhadap orang tuanya. Kalau istri kita dibahagiakan oleh kita sebagai suami, anak-anak kita dibahagiakan oleh kita sebagai ayah, wajib juga membahagiakan kedua orang tua kita. Kalau anak istri kita aman, diberikan fasilitas rumah yang nyaman, orang tua kita wajib harus memiliki fasilitas yang nyaman. Istri anak-anak kita diberikan pakaian yang bagus, yang layak, orang tua kita juga sama. Kalau istri kita diumrohkan, dihajikan oleh kita, kalau kita mampu, hajikan, umrohkan orang tua kita. Bahkan suami yang soleh, dia ngomong sama istrinya, wahai mama, mohon izin, mohon ridho, mama saya hajikan. Aku juga minta ridho, minta izin, saya ingin mendaftarkan haji buat orang tua saya, buat mertua saya. Inilah suami yang saleh. Jadi jangan sampai kita asih untuk anak-anaknya, untuk istrinya bahagia, sementara orang tuanya tadi tidak diperhatikan. Padahal ini perintahnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karena kesuksesan kita jemaah rahimakumullah, ini hakikatnya adalah doa dari orang tua kita. Kata Imam Ghazali jemaah rahimakumullah, kalau ada orang tua dia munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, satu kali doa di hadapan Allah, bisa dipastikan doanya dikabul sama Allah. Apalagi setiap sholat, ba'da sholat kita doain anak-anak kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana kulluhum salihan wa ta'atan wa umruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa quluhum zakiyan wa qulubuhum nuran wa ulumuhum katsran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini orang tua kalau munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berulang-ulang munajat kepada Allah, bisa dipastikan kalau orang tuanya minta sama Allah supaya orang anaknya dibahagiakan oleh Allah, nggak mungkin gak dibahagiain sama Allah. Karena tidak ada hijab doa kita nih. Makanya manfaatin kita doain anak-anak cucu kita, mantu kita.
Jamaah rahimakumullah, kalau kita mendoakan kebaikan buat anak-anak kita, lalu anak keturunan kita jadi orang yang baik, kemana lagi kebaikan itu kalau bukan ke kita kembalinya? Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah nggak ada? Kalau orang tua kita sudah nggak ada, doakan orang tua kita setiap ba'da sholat. Setiap kita mau baca Quran, ya Allah, saya mau baca Quran, kebaikannya semoga Engkau limpahkan kepada kedua orang tua saya, mertua saya, guru-guru saya, ya Allah. Al-Fatihah. Setiap kita mau baca Quran, setiap kita mau bersedekah, mau berderma, ya Allah, mudah-mudahan sedekah saya ini menjadikan asbab tambahan kebaikan buat orang tua saya juga, ya Allah. Walaupun dalam suatu keterangan, hadirin, otomatis kalau anaknya melakukan kebaikan, itu jariyahnya ngalir buat orang tuanya, Pak. Jadi pahala sholat kita ini terus kebaikan buat orang tua kita, amalan saum Senin Kemisnya terus ngalir buat orang tua kita. Ini sebenarnya otomatis. Bacaan Qur'annya, pahala ibadah haji dan umrohnya, semua amaliyah soleh kita ini, anak yang baik itu ngalir kepada orang tuanya otomatis. Tapi ini bonus tambahan dari Allah. Silakan sebutkan. Setiap kita baca Quran, ya Allah, berikan kebaikannya buat ya almarhumah. Ini dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasul, bagaimana kalau orang tuaku sudah tidak ada? Ketika kau bersedekah, niatkan untuk orang tuanya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai itu kebaikannya. Jadi kesuksesan kita, keberhasilan kita ini adalah doa dari orang tua kita. Kita belum sempat melakukan kebaikan balas budi terhadap orang tua kita, maka terus doakan. Tidak harus ba'da sholat, tidak mesti ba'da sholat doang kita ngedoain orang tua. Kapanpun kita lagi duduk, hadirin, boleh. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus dimanapun kita, di tempat-tempat yang baik, di saat kita taklim seperti ini, silakan minta sama Allah. Kata ulama, biar kita nih rezekinya dapat jaminan dari Allah, baca Rabbighfirli wa liwalidayya 4 kali, ditambah yang terakhirnya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita doakan ini orang tua tulus dari hati karena Allah, dan ini sebagai tambahan kebaikan buat almarhumah. Sebab dalam suatu riwayat, di saat ada anak mengangkat tangannya mohon kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, maka kalau seandainya orang tua kita di alam barzah, dia dapat nikmat, ditambahkan nikmatnya yang lebih istimewa di hadapan Allah. Kalau mungkin orang tua kita semasa hidupnya karena begitu ya sibuknya nyari masalah dunia untuk kita anaknya, lalu mungkin banyak kefarduannya di hadapan Allah ditinggalkan, banyak mungkin kesalahan sengaja atau tidak. Di saat orang tuanya mendapatkan hukuman dari Allah, sedang disiksa dari kesalahannya, dari ketulusan hati anaknya yang mendoakan Rabbighfirli wa liwalidayya, maka orang tua tadi dia akan di stop itu hukuman dari Allah, lalu melalui perintah Allah untuk malaikatnya, wahai malaikatku, hentikan hukumannya buat si fulan. Kenapa? Ini anaknya mendoakannya dia supaya dapat kebaikan dari. Bisa bayangin hadirin, kalau punya anak cucu begitu banyak yang soleh dan soleha, yang mendoakan orang tuanya. Mungkin dia mau rahimakumullah, orang tuanya karena banyak kesalahan, kealfaan, banyak waktu yang tersita, yang terbuang sia-sia, sehingga mendapatkan hukuman tadi dari Allah, dari kesalahannya. Maka karena doanya dari anak cucunya, bisa jadi itu dihapus oleh Allah, diringankan, bahkan bisa dihilangkan oleh Allah hukumannya, berganti rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang rahimakumullah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada sesi tanya jawab sebelum saya tutup taklim kita, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustaz, saya sedikit ada pertanyaan. Ada dari kawan-kawan bahwa kalau melaksanakan kurban di Mekah itu pahalanya 1000 kali dengan kurban di tanah air. Dan ini saya tanyakan, sumber dari hadisnya ada nggak Ustaz? Ya. Jadi jemaah rahimahullah, kalau kita korban di Mekah, oh ya, baik. Memang keutamaannya kalau kita lihat dari hadis Rasulullah, orang yang melakukan sholat
di Masjidil Haram 1000 kali lipat daripada kita sholat di masjid tanah air. Begitupun di kota Madinah, ya kan, 100.000 kali lipat. Nah, sama juga kata ulama nih, kalau seandainya kita berinfak, bersedekah ataupun kurban, ya di tempat yang tadi, amal dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menutup kemungkinan keutamaan itu dapat 1000 kali lipat di sana. Jadi mengambil daripada hadis tadi. Begitu. Allah alam bisawab, dan kita husnudzon bisa jadi akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Akan tetapi ketika kita mau berkurban, kita lihat kondisi. Di saat kita mungkin di tempat kita ini membutuhkan, supaya jangan sampai ada fakir miskin dia hari itu melihat saudaranya pada nenteng plastik dari masjid yang lain, tetangga yang lain, sementara di lingkungan kita nggak ada. Maka mungkin jemaah rahimakumullah tidak menutup kemungkinan, walaupun kalau cari keutamaan betul di Mekah, tapi bisa jadi dengan niat yang baik. Sebenarnya ingin ya Allah saya ke sana, akan tetapi ingin juga memberikan maslahat di lingkungan. Hanya Engkau yang berikan pahala, yang Maha tahu untuk diri kami ya Allah. Bisa jadi keutamaan itu Allah kasih. Begitu ya Pak. Allah alam bisa. Tadi mengatakan amalan yang orang tua yang tidak ada, terus amal kita, sholat kita itu kan dapat untuk orang tua yang dapat apa? Betul. Tapi ada kan satu hadis itu kalau dia masih kecil kan dua orang tua gitu kan. Dua orang tua. Tapi kan kita ini udah bahasanya tuh udah bangkot lah, udah tua. Iya. Terus kita ini banyak dosa. Iya. Ada melakukan maksiat. Iya. Tapi kan kalau pahala dapat betul. Tapi kalau kita maksiat gimana itu? Apakah dapat dosa orang tuanya? Itu kan kita kayak kita jadi takut gitu takut maksiat. Iya, baik. Kalau kita beramal misalnya baik. Kita beramal misalnya Quran, kita tidak niatkan apa itu sudah langsung. Baik. Ya. Jadi ini sebenarnya evaluasi buat kita. Dari kebaikan aja itu begitu manfaat buat orang tua kita. Bagaimana kalau berbuat dosa? Apakah orang tua juga sama di sana akan menanggung beban? Jadi jamaah rahimakumullah, itulah kewajiban ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Jadi kalau kita sayangnya sama keluarga, jamaah rahimakumullah, jangan mikirin kita asik ibadah sendiri, sementara kita tidak mengingatkan keluarganya untuk sama-sama menikmati ibadah. Ya ini udah kadong, orang tuanya udah nggak ada gitu kan, belum sempat nasihatin yang baik buat anaknya. Maka anak yang cerdas, anak yang baik, yang sayang sama orang tuanya, dia akan berpikir panjang, ya Allah, kalau saya melakukan berbuat dosa seperti ini, satu, dosa saya tanggung. Akan tetapi mengenai tentang dosa orang tuanya tidak akan sampai itu keburukan kepada orang tuanya. Itu nafsi-nafsi. Ya. Akan tetapi sangat begitu kecewa orang tua ketika melihat anak-anaknya yang ahli dunia dia berbuat maksiat kepada Allah, karena tidak ada sedikit pun kebaikan yang sampai kepadanya. Menangis ya, kenapa ya Allah, saya merugi, kecewa, saya punya anak cucu yang seperti itu ya Allah. Bukankah jemaah rahimakumullah dalam satu riwayat bahwa suatu ketika itu ruh-ruh itu datang ke rumah kita melihat anak cucunya, apakah di malam itu dia kirim doa, apakah dia baca Al-Quran buat orang tua yang sudah tidak ada. Ketika melihat anak cucunya, dia subhanallah guyup baca Quran bareng-bareng, kirim doa bareng-bareng untuk neneknya, cucu, uyutnya semuanya yang sudah tidak ada. Lalu mereka pulang ke alam barzah dengan bahagia, terima kasih ya Allah, aku meninggalkan anak cucuku yang saleh-saleh, aku mendapatkan tambahan kebaikan darimu ya Allah di alam barzah. Jadi senyuman ketika melihat anaknya melakukan kebaikan, tangisan begitupun ketika melihat anak cucunya berbuat dosa di hadapan Allah SWT. Begitu mas? Silakan. Mungkin dulu orang tua itu kan menjadi Islam, Iya. Kadang-kadang dia meninggalkan sholat, Betul. bulan puasa. Apakah sebenarnya dia meninggalkannya atau bisa dikeluarkan atau
Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, mungkin orang tua kita dulu tadi lemahnya pengetahuan ya, tidak sampainya ilmu, atau mungkin ya banyaklah alasan yang lain gitu ya, kesibukan yang lain, sehingga orang tua kita banyak meninggalkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan dapat kebaikan, keburukan sama dapat keburukan. Akan tetapi kewajiban kita tadi sebagai anak tetap tidak putus-putusnya minta sama Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Ini yang mengajarkan Allah. Karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Pasti punya kesalahan, punya dosa. Maka bagaimana supaya kita ada hubungan batin untuk orang tua kita yang sudah tidak ada? Perbanyak amal soleh kita di hadapan Allah. Tadi saya sampaikan, ya Allah, saya baca Quran ini buat orang tuaku. Itu bisa jadi tadi hadisnya, ketika orang tua kita sedang mendapatkan hukuman dari Allah dengan asbab Al-Quran yang kita baca, disampaikan untuk orang tua kita tadi, diringankan hukumannya di hadapan Allah. Ini hadis. Diringankan hukumannya di hadapan Allah. Bisa bayangin kalau terus anak cucunya membacakan Al-Quran, bahkan ada salah satu anaknya atau cucunya yang hafal Quran, bisa memberikan pertolongan kepadanya, syafaat dari anak cucunya tadi yang hafal Quran. Bisa Pak, seperti itu. Makanya tidak ada kata terlambat dan tidak boleh putus asa di rahmat Allah. Kalau orang tua kita mungkin dulu banyak melakukan kesalahan, kita sibukkan dengan amal kebaikan. Itu bukti anak kita bakti kepada orang tua kita. Kalau belum haji, belum umroh, orang tua kita mungkin ya, bapak lagi haji di sana, bapak badalin umroh buat orang tua kita. Itu untuk menutup kekurangan-kekurangan di masa yang lalu, sholatnya, saumnya, ibadah-ibadah yang lain mungkin banyak, ya banyak kekurangan dari amalan soleh bapak di sana. Itu bisa menutupi kekurangan-kekurangan daripada kesalahan orang tua kita. Itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Begitu ya Pak. Baik, sudah 3 penanya hadirin. Sunnahnya ganjil. Nah, jadi kalau ditambah 1 4 nanti nambah lagi 5. Iya, jadi nanti malah jadi 7. Jadi udah cukup 3 aja di stop. Berhubung waktunya juga udah siang dan hidangan sudah disiapkan. Kurang bagus lah ya. Kurang etis, kurang bijak kalau seorang ustadz terus ngomong sementara udah jamaah juga tadi udah dengar ada suara piring, udah teh, termasuk ustadznya nggak fokus juga. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan pada KM semua pengurus, semua kita yang hadir dicukupkan rezekinya zahir dan batin oleh Allah. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Ya Allah, ya Rabbal alamin, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yafi ni'amika fi manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbi hab lana minas salihin. Allahumma ballighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.